Salam kerajaan semuanya, selamat hari Minggu, selamat datang lagi di Open Heaven Ministry dalam 30 minute service kita, di strategic hour kita adalah waktu yang sangat menggairahkan untuk kita mendengar kebenaran demi kebenaran yang dibentangkan dari rumah Tuhan. Dan selama 1 bulan ini kita akan membahas bagaimana mengalami increasing dalam hal finansial. Dan tentunya saya akan mulai hari ini dengan spirit behind money. Sama-sama kita katakan spirit behind money. Ya, mari sama-sama kita membaca dari Matius 6 ayat yang ke-24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dalam terjemahan bahasa Inggris, you cannot serve God and money. Ya, kita tidak bisa melayani Tuhan sekaligus melayani uang atau Mammon. Timbul pertanyaan di benak setiap orang. Sebenarnya siapakah tokoh Mammon ini? Siapakah pribadi Mammon ini? Ataukah siapa yang ada di belakang layar daripada semua keuangan yang ada di dunia ini? Tentunya Mammon bukanlah uang atau bendanya secara fisik, melainkan suatu roh. Ya, kalau saya bicara suatu roh berarti seperti pribadi yang bekerja di belakang uang untuk menipu manusia melalui satu sistem yang disebut dengan sistem Babel. Saya akan jelaskan ini nanti bagaimana karakteristik daripada orang-orang yang dikuasai oleh roh Mammon atau oleh roh jahat ini. Jikalau kita berpikir bahwa uang itu jahat, itu adalah keliru. Uang itu tidak jahat. Uang itu benda mati. Uang itu tidak punya sifat tertentu. Tetapi di belakang uang ada suatu roh yang bekerja, yang menggerakkan orang untuk dikuasai, untuk mencintai uang. Ini yang akan kita unboxing pada hari ini, sehingga kita dapat mengerti karakteristik seperti apakah Mammon ini. Ya, lalu apa sebenarnya arti kata Mammon itu sendiri? Arti kata Mammon itu sendiri dari bahasa Aram yang diterjemahkan ke bahasa Yunani lalu kepada bahasa Inggris, yaitu Mammon yang memiliki arti merendahkan, mencari keuntungan secara tidak benar, keserakahan, sesuatu yang materi seperti uang, harta benda, kekayaan duniawi yang menguasai seseorang dibandingkan dengan pelayanannya kepada Allah. Jadi jelas sekali daripada arti kata Mammon ini kita bisa mengetahui seperti apa kurang lebih daripada karakteristik roh Mammon ini. Kita tahu bahwa Tuhan hanya menyandingkan dirinya di dunia ini dengan satu roh ini, yaitu Mammon. Kenapa? Karena di dunia ini manusia bisa menganggap uang sebagai Tuhan. Saya ulangi, di dunia ini orang bisa menganggap uang sebagai pengganti Tuhan. Ada kekuatan, ada power yang dimiliki oleh seseorang ketika ia memiliki banyak uang. Yang tentunya ini membahayakan posisi Tuhan di dalam kehidupan seseorang, terutama orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah pesaing ketatnya Tuhan di dunia, karena uang adalah Tuhan di atas muka bumi. Sehingga hanya kepada satu pribadi roh inilah bisa dikatakan Tuhan menganggapnya sebagai saingan yang patut untuk diperhatikan, diperhitungkan. Ya, jadi Mammon ini salah satu pesaing Tuhan yang ya patut untuk diperhitungkan, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Nah, kita akan belajar bagaimana karakteristik daripada manifestasi-manifestasi daripada roh Mammon ini, sehingga kita tahu apakah hidup kita dikuasai oleh roh ini atau tidak. Apakah hidup kita dicengkram oleh roh ini atau tidak. Saya berharap setelah mendengar setiap kebenaran yang dibentangkan dari rumah Tuhan ini, dan kita memahami bagaimana karakteristik cara kerja daripada manifestasi roh Mammon ini, kita dapat lebih lagi mengasihi Tuhan. Ya,
Karakteristik pertama daripada seseorang yang dikuasai atau dicengkram oleh roh Mamon adalah berpikir bahwa dirinya akan bahagia jika memiliki banyak uang. Apakah saudara pernah berpikir bahwa kalau uang saya banyak, pasti saya bahagia? Hidup saya tidak seperti ini. Banyak orang yang memiliki cara berpikir seperti ini. Banyak sekali orang yang berpikirnya salah tentang keuangan. Sehingga mereka berpikir, tunggu punya banyak uang, baru bisa bahagia. Bahagia bukan berasal dari uang, rekening saldo kita. Tapi bahagia berasal daripada pengenalan akan Tuhan. Kita membutuhkan uang, tetapi uang bukanlah sumber daripada kebahagiaan kita. Ada banyak sekali orang yang memiliki banyak uang, tetapi tidak memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Karena tidak ada kolerasi antara kebahagiaan dan uang. Tidak ada hubungannya. Anda bisa bahagia sekalipun hari ini Anda belum punya uang. Itu hanya bicara pilihan. Sekali lagi, Anda bisa bahagia hari ini bahkan sebelum Anda punya uang. Itu hanya berbicara pilihan. Saya pun dahulu pernah berpikir bahwa kalau saya nanti kaya, saya banyak uang, maka saya bisa bahagia. Tetapi setelah saya menemukan kebenaran demi kebenaran, maka mata rohani saya terbuka, indera rohani saya terbuka, bahwa uang bukanlah sumber kebahagiaan hidup seseorang. Orang kalau punya uang, hidupnya bisa lebih senang, betul. Karena bisa menikmati fasilitas, bisa makan enak, bisa lebih senang. Tapi kalau bicara lebih bahagia, belum tentu ya. Kenapa belum tentu? Karena sekali lagi, tidak ada kolerasi antara kebahagiaan dan uang. Karena kalau ada kolerasi antara kebahagiaan dengan uang, tentunya tidak akan ada orang-orang kaya yang punya banyak uang, stres, bunuh diri. Justru banyak sekali orang yang memiliki kekayaan pada tingkat fantastis yang justru semakin pusing, semakin stres dengan keuangannya. Karena bingung. Ada yang bingung mau buang uangnya kemana, ada yang bingung dan takut uangnya diambil orang lain atau hilang. Ya. Jadi tingkat kebahagiaan kita itu tidak equal dengan tingkat keuangan kita atau tidak seimbang. Ini harus menjadi sesuatu hal yang kita pahami ketika kita mau bahagia. Kita tidak ditentukan dengan nilai uang yang kita miliki. Ini harus fix di dalam pikiran kita, karena kalau tidak, kita akan terus mengejar uang untuk mendapatkan kebahagiaan kita. Jadi tidak perlu mengejar uang untuk mendapatkan kebahagiaan kita. Hari ini kita bisa bahagia karena kita diselamatkan oleh Tuhan dan memiliki anugerah di dalam hidup kita. Jadi ini adalah karakteristik pertama daripada orang yang dikuasai daripada roh Mamon atau uang. Ya, semua kebahagiaannya diserahkan kepada roh tersebut. Kalau dia memiliki apa yang dia inginkan, dia memiliki uang yang banyak, maka dia akan bahagia hidupnya. Yang kedua, karakteristik daripada orang yang hidupnya dikuasai atau dicengkram oleh roh Mamon. Sekali lagi, Mamon bukanlah uang, tapi roh yang ada di belakang uang. Atau setan atau iblis yang ada di belakang uang, yang menguasai hati seseorang. Yang kedua, seseorang yang dikuasai roh Mamon, dicengkram roh Mamon, akan melakukan apapun, garis bawahi, apapun untuk mendapatkan uang. Ya, di Alkitab mencatat manusia akan jatuh kepada berbagai macam begitu banyak penderitaan karena mengejar uang. Banyak penderitaan yang tidak harus kita lewati, banyak kesulitan yang tidak harus kita lewati menjadi harus kita lewati karena kita mengejar uang. Jadi kalau kita melakukan apapun, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan benda yang disebut dengan uang atau kekayaan, ini adalah ciri-ciri kita sedang dikuasai oleh satu spirit, satu roh, satu kuasa, satu dimensi kegelapan yang disebut dengan Mamon. Mungkin ini bekerja secara terselubung, tidak terlihat,
dengan jelas atau kasat mata, tapi saya mau memberitahu kita semua bahwa indikasi ini bisa menjadi satu tolak ukur bagi kita introspeksi diri. Apakah saya melakukan apapun, merelakan apapun untuk mendapatkan uang, bahkan merelakan kesehatan, bahkan merelakan keluarga, bahkan merelakan hubungan pertemanan, bahkan merelakan kerohanian, bahkan menjual Tuhan untuk mendapatkan uang, menjual harga diri untuk mendapatkan uang. Sudah lelah hidup susah, sudah lelah hidup miskin. Akhirnya orang memutuskan melakukan apa? Pesugihan. Banyak orang mencari cara instan dengan melakukan apa? Ritual-ritual pesugihan. Melakukan apa? Perjanjian, mengikat perjanjian dengan iblis, dengan roh-roh jahat, supaya memiliki hidup yang kaya di dunia. Dari beberapa cerita pesugihan atau orang-orang yang mencari kekayaan lewat iblis, bahkan mereka punya statement, ya tidak apa-apalah menderita nanti di neraka. Yang penting sekarang saya bisa hidup senang di dunia, ya. Atau nanti saya juga mati pasti masuk neraka. Ini orang yang tidak percaya Tuhan, ya. Ini dari pelaku-pelaku testimoni, pelaku-pelaku pesugihan. Kenapa sih mereka melakukan pesugihan? Kenapa sih mereka mencari roh jahat mengikat hubungan, sedangkan mereka tahu kalau mereka melakukan pesugihan, mereka mengikat hidup dengan roh jahat, mereka pasti berakhir di neraka. Tapi buat mereka itu satu konsekuensi yang seimbang, tidak apa-apa. Yang penting ketika hidup di dunia bisa menikmati kekayaan. Mungkin buat kita yang sudah memiliki roh Tuhan, dikuasai oleh kebenaran, ini cara pikir yang terbalik. Tapi bagi orang di luar sana yang sudah mengalami tingkat depresi dan tekanan karena masalah keuangan dan hidup susah dalam tekanan himpitan kehidupan, banyak di antara mereka dibuat oleh iblis punya pola pikir yang terbalik. Ya, tidak apa-apa masuk neraka, menderita, yang penting di dunia ini saya bisa senang. Ya, ini adalah satu pola pikir daripada orang yang sudah dikuasai oleh roh mamon, bahkan memberikan tumbal hidup nyawanya. Tidak sedikit pelaku-pelaku pesugihan memberikan tumbal anaknya, istrinya, dengan berbagai macam jenis pesugihan tentunya yang tidak perlu saya sebutkan di sini karena saya bukan ahli dalam dunia pesugihan. Tetapi saya mau membuka sisi gelap daripada roh mamon yang menguasai hidup orang-orang di dunia ini, sehingga orang rela bahkan memberikan nyawanya kepada iblis, mengikat perjanjian dengan iblis untuk mendapatkan yang namanya uang, kekayaan. Ya, ada begitu banyak cara perjanjian dengan iblis, dengan dunia untuk mendapatkan uang. Iblis bisa memberi kekayaan, iblis bisa memberi keuangan. Jangan salah, karena iblis pun dia pandai menipu. Saya tidak akan jelaskan lebih lanjut karena akan terlalu dalam, ya. Tapi intinya orang yang dikuasai oleh mamon akan memberikan apapun, termasuk bahkan yang paling ekstrim, nyawanya, untuk mendapatkan uang. Tidak apa-apa, nyawa saya ditukar, yang penting saya kaya, yang penting saya punya mesin pencetak uang. Ya. Dan yang ketiga, karakteristik orang yang dikuasai oleh roh mamon adalah diperbudak atau tunduk kepada sistem Babel. Sistem Babel adalah jelmaan daripada iblis, si ular tua yang ada di Taman Eden. Jikalau dahulu iblis menipu manusia dalam bentuk ular, sekarang iblis menipu manusia dalam bentuk sistem. Kalau dahulu perbudakan bangsa Indonesia dalam bentuk penjajahan, sekarang penjajahan sistem modern adalah lewat sistem perekonomian. Jadi negara-negara maju menjajah negara-negara berkembang lewat apa? Lewat sistem. Seperti itulah iblis menjajah manusia hari-hari ini, bukan lagi menampilkan sosok yang menyeramkan, tapi dia, si ular tua yang ada di Taman Eden yang menipu Hawa, sekarang menjelma menjadi satu sistem yang disebut dengan sistem Babel, yaitu sistem yang membuat orang-orang tunduk di bawahnya, sehingga mereka akan bekerja siang malam untuk mendapatkan uang. Dan mereka tidak punya waktu untuk beribadah, tidak memiliki waktu untuk keluarga, tidak memiliki waktu untuk hal-hal yang lain yang penting di dalam kehidupan. Ini sangat berbahaya jikalau saudara mengidentifikasi bahwa ini ada di dalam diri kita,
berarti kita harus mulai mengintrospeksi diri dan melepaskan pengaruh cengkraman daripada roh mamon di dalam hidup kita. Ya. Perbudakan ini membuat kita tidak bisa menjadi tuan, tetapi menjadi hamba daripada uang, daripada mamon yang kita sembah. Ingat, mamon itu bukan tuan. Mamon itu harus menjadi hamba kita. Karena kalau dia menjadi tuan kita, ini akan membawa kita kepada sistem perbudakan. Banyak orang yang ditanya, kenapa kamu tidak ibadah hari Minggu? Ya, saya tidak ibadah karena saya harus bekerja. Seseorang yang dikuasai oleh sistem mamon, mereka akan tentunya diperbudak oleh pekerjaannya. Pekerjaannya akan menjadi lebih tinggi dalam skala prioritasnya dibandingkan Tuhan. Ini hal yang sangat berbahaya. Saya tidak bilang bekerja itu tidak penting. Bekerja itu penting pada porsinya. Tapi saya mau bertanya, sumber berkat itu siapa? Sumber berkat itu Tuhan. Sekeras apapun Anda bekerja, berkat Tuhan yang menjadikan orang kaya, bukan kerja keras saudara. Ada begitu banyak orang-orang yang bahkan tidak bekerja keras tapi bisa kaya. Kalau memang Tuhan izinkan mereka harus kaya. Mungkin Anda lihat bagaimana YouTuber-YouTuber terkenal, artis-artis terkenal, bahkan mereka jauh dari kata lelah, jauh dari kata capek sebenarnya. Dengan keseharian kehidupan yang enak, tapi bisa mendapatkan uang. Jadi tidak harus sekedar kerja keras, saya bilang. Tidak tidak selalu harus kerja keras, mengorbankan segalanya untuk mendapatkan yang namanya uang. Karena di luar sana banyak juga orang yang mendapatkan uang dengan cara yang berbeda. Pertanyaan saya, sistem apa yang kita mau pakai? Sistem Tuhan atau sistem dunia? Cara kita mendapat keuangan. Ya, kalau kita mendapatkan keuangan dengan cara menipu, berbohong, banyak orang bilang kalau tidak tipu-tipu tidak bisa cuan, tidak bisa untung, ya itu berarti kita sudah ditundukkan oleh roh ini kepada satu sistem, yaitu sistem Babel, di mana sistem Babel berkata kalau kamu jujur, kamu tidak bisa mendapatkan keuangan. Kalau kamu menjadi orang yang baik, kamu tidak bisa kaya. Kalau kamu sebagai pedagang tidak bohong, kamu tidak bisa dapat untung. Ini adalah satu sistem, satu tipuan yang iblis buat. Yang pada faktanya Alkitab tidak seperti itu. Ya, untuk mendapatkan keuangan di Alkitab tidak pakai jurus-jurus tipu sana tipu sini. Tidak pakai jurus-jurus untuk bohong sana bohong sini. Kalau kita memperoleh keuangan kita dengan cara menipu, berbohong, memanipulasi orang, dan lain sebagainya. Artinya, iblis mamon sedang bertahta di dalam hati kita. Artinya dia sedang menguasai, sedang mencengkram kehidupan kita. Sehingga kita lakukan apapun ya untuk mendapatkan uang. Di poin yang kedua. Dan di poin yang ketiga, kita akan menundukkan hidup kita, menundukkan diri kita kepada si uang sebagai tuan kita, sebagai Tuhannya kita. Sehingga ini akan menjadi satu masalah besar yang akan timbul dalam hidup kita tentunya. Ya, karena banyak penderitaan akan muncul ketika uang menjadi tuan, menjadi Tuhan atas hidup kita. Yang keempat, karakteristik daripada orang-orang yang dikuasai oleh roh mamon akan mencintai uang sebagai sebuah objek layaknya mencintai seseorang. Saudara tahu, bagi para pecinta uang, uang bukanlah sekedar uang. Uang bukanlah sekedar benda mati yang pada umumnya dilihat oleh orang lain yang normal. Tapi bagi orang yang dikuasai mamon, uang itu adalah seperti suatu objek, suatu pribadi. Karena memang iblis di belakang uang itu adalah suatu pribadi seperti Tuhan. Tuhan itu roh, tapi Tuhan itu pribadi. Tuhan berpikir, Tuhan berperasaan, dan lain sebagainya. Termasuk mamon. Mamon berpikir, mamon berperasaan, seperti seseorang, seperti suatu pribadi. Karena memang mamon ini adalah spirit di belakang uang dan itu sesuatu pribadi. Jadi ketika seseorang dikuasai atau dicengkram oleh roh mamon atau oleh uang, dia akan melihat bahwa uang ini seperti suatu pribadi. Anggaplah laki-laki mencintai wanita, pribadi, sosok. Dia akan memperlakukan uang itu sebagai pribadi.
Ini yang akan membuat kehidupannya hancur. Kenapa? Karena tentunya roh Mamon tidak punya belas kasihan, ya, dan roh Mamon tidak punya kata ampun. Jadi ketika seseorang dikuasai oleh roh Mamon ini, perspektifnya, cara pandangnya tentang uang akan berubah drastis. Dia akan menyayangi uangnya. Bahkan ada orang yang mengelus-ngelus uangnya, seperti bayi dielus-elus, diperlakukan seperti manusia, dirawat, disimpan, diperlakukan seperti layaknya pribadi. Ya, ini sudah sesuatu yang aneh, sudah sesuatu yang sebenarnya di luar nalar manusia. Tapi inilah realita daripada orang yang hidupnya dikuasai oleh roh Mamon atau iblis Mamon, yang tentunya akan membuat seseorang mencintai uang, ya, seperti seorang pribadi, layaknya suatu objek. Yang kelima, mari kita catat, seseorang yang dikuasai atau dicengkram oleh roh Mamon tidak akan pernah puas atau bersyukur berapapun penghasilan atau pendapatan yang ia terima. Tidak akan pernah bersyukur. Tidak akan pernah bersyukur berapapun penghasilan, berapapun keuangan yang diterima, selalu tidak cukup, selalu tidak bisa disyukuri, tidak bisa dinikmati. Saya bertemu dengan orang yang penghasilannya 100 juta setiap bulan, tapi pengeluarannya di atas 100 juta, tidak cukup. Ada orang yang penghasilannya 5 juta, tapi cukup, bisa bersyukur. Orang yang hidupnya dikuasai oleh roh Mamon, belum tentu harus orang orang miskin. Orang kaya pun bisa dikuasai oleh roh Mamon, karena roh Mamon ini tidak memandang miskin atau kaya. Sekali lagi, roh Mamon tidak memandang miskin atau kaya. Ada orang kaya yang dikuasai roh Mamon, sehingga sekalipun penghasilannya besar, merasa tidak cukup. Ada juga orang yang memang miskin secara jasmani, juga dikuasai roh Mamon. Jadi tidak memandang orang miskin atau kaya, dua-duanya bisa dikuasai oleh roh Mamon. Sehingga kita tidak pernah bisa melihat kebaikan Tuhan, tidak pernah bisa mengucap syukur untuk pendapatan, penghasilan yang sudah kita terima, tidak bisa menikmati. Kita mau lebih, lebih, lebih. Ini menjadi satu sindrom. More, 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 more. Ini seperti yang dialami mungkin oleh para pembangun otot. Kalau saudara ke gym, saudara lihat orang-orang yang membangun ototnya, atlet-atlet binaraga, saudara tahu tidak, ada satu sindrom di antara para atlet binaraga di mana mereka seberapa besar otot yang sudah dibangun, setiap kali mereka lihat cermin, itu selalu kelihatannya kecil. Selalu terlihat kurang, kurang, kurang. Akhirnya orang akan membangun otot lebih besar, lebih besar, lebih besar, tidak pernah puas. Sampai saya melihat satu kisah di India, ada orang yang menyuntikkan hormon ke dalam tubuhnya sehingga bentuk ototnya tidak normal dan terancam kematian karena memasukkan bahan kimia berbahaya ke dalam dirinya. Sindrom yang sama menguasai orang-orang yang dikuasai iblis Mamon. Mereka tidak akan pernah puas dengan pendapatannya, tidak pernah bersyukur. Ya, saya dahulu pernah mengalami namanya sindrom tadi yang dimiliki oleh para bodybuilder, ya, pembangun badan otot. Saya selalu merasa badan saya kecil ya, badan saya kecil ya. Orang tua saya bilang, badan kamu tuh sudah besar, baju kamu itu sudah pada kecil, badan kamu sudah besar, jangan dibesarkan lagi. Nanti tidak proporsional atau nanti justru tidak enak dilihat. Dan menurut saya tapi belum besar. Saya tidak bersyukur. Berat badan saya dulu 45 kilo. Saya naik sampai ke 75 kilo ketika saya membangun otot saya. Namun setelah 75 kilo, saya pun bahkan masih merasa badan saya kecil. Dan saya sadar, diingatkan dalam kepala saya, ada yang salah. Kamu tidak bersyukur dengan badan kamu. Nah, seperti ini juga hal yang dialami orang-orang yang mengalami sindrom yang sama,
dalam hal keuangan. Tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa cukup, tidak pernah bersyukur. Ingat, seberapapun uang yang Anda terima hari ini, cukup untuk makan, cukup untuk pakaian. Alkitab katakan, yang penting ada makan, ada pakai, cukup. Kita bisa menikmati hidup, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan percayakan lebih, itu kan kebaikan anugerah Tuhan. Kalau kita dipercayakan kekayaan, saya tidak anti kaya. Kalau saudara bisa kaya, puji Tuhan, itu bagus. Tapi saudara harus kaya dengan cara yang benar, tanpa cengkraman daripada roh mamon. Ini yang paling penting. Sehingga kita harus paham bahwa ketika seseorang dicengkram kok ini, orang ini tadi memiliki sindrom yang saya katakan, kurang, kurang, harus lebih, harus lebih. Penghasilan saya kurang, tidak pernah cukup. Ini membuat tidak pernah ucapan syukur keluar dari mulut kita. Ini membuat kita menjadi orang yang suka bersungut-sungut. Selalu kita menyalahkan perusahaan, bos. Oh, gajinya kurang, penghasilan saya kurang. Kalau kita wirausaha, bisnisnya sepi, harus lebih banyak lagi omset, harus buka cabang baru lagi. Ya, saya tidak bilang buka cabang itu salah. Tapi kalau digerakkan oleh roh mamon, ini akan mendorong hati kita haus akan uang. Kurang, 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 lebih lagi. Dan nggak bisa bersyukur ya. Yang keenam, seseorang yang dikuasai atau dicengkram oleh roh mamon akan hidup dalam dimensi dirinya sendiri. It's all about me, I, and myself. Semua adalah tentang dirinya, berputar di dalam tentang dirinya, hidupnya. 2 Timotius 3 ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini adalah ciri-ciri manusia di akhir zaman. Akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi, engkau akan mencintai dirimu sendiri. Semua pokoknya untuk kesenangan saya, kepuasan saya, semua keuangan yang kita pakai adalah untuk memuaskan kedagingan kita. Untuk memuaskan hasrat kita. Kekosongan di dalam hati kita. Sedangkan kita tahu bahwa dalam hidup setiap manusia ada satu ruang yang tidak bisa diisi apapun kecuali oleh Tuhan. Ya, mau kita isi dengan apapun termasuk uang, benda apapun, tidak akan pernah bisa. Kita akan menjadi orang yang sangat egois ketika kita mencintai uang. Kita tidak peduli orang lain susah. Yang penting saya senang. Yang penting saya dapat uang. Tidak masalah orang lain dipecat dari pekerjaannya. Yang penting gaji saya naik. Tidak peduli orang lain disingkirkan dari perusahaan di mana saya berada. Yang penting saya naik jabatan, dapat uang lebih banyak. Kita akan menjadi pribadi yang sangat egois. Tidak punya hati nurani. Kalau hari-hari ini kita mengalami hal ini, artinya roh mamon sedang menguasai hati kita. Yang kita pikirkan adalah tentang kebutuhan saya, kebutuhan saya, kebutuhan saya. Kita tidak pernah berpikir tentang kebutuhan orang lain, kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Tidak pernah. Kita akan menjadi orang-orang yang selalu berpikir bahwa apa yang bisa buat saya? Apa keuntungannya buat saya? Apa benefitnya untuk saya? Apakah saudara pernah ketemu orang-orang seperti ini? Yang selalu tolak ukurnya itu apa benefitnya untuk saya? Dalam pertemanan, dalam hubungan pasangan, apapun, bahkan pelayanan. Sebelum melakukan pelayanan bertanya, benefitnya untuk saya apa? Keuntungannya buat saya apa? Sebelum membangun hubungan pertemanan, apa benefitnya buat saya kalau berteman dengan kamu? Apa benefitnya untuk saya melayani di gereja ini? Apa benefitnya untuk saya? Semua tentang saya. Me, I, myself. Semua tolak ukurnya apa buat saya? Apa buat saya? Sindrom ini pernah juga dialami murid-murid Tuhan Yesus ya. Mereka sempat bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang kami dapat kalau kami mengikut Engkau? Dan ini satu pertanyaan yang oleh Tuhan Yesus ya dijawab. Kau akan mendapatkan di kehidupan yang sekarang dan yang akan datang, bla 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 bla. Tuhan Yesus memberitahukan apa keuntungannya mengikut Tuhan, baik dunia yang sekarang juga dunia yang akan datang.
Tapi sadarkah kita bahkan di dalam pelayanan bisa ada orang-orang yang dikuasai oleh roh ini? Contohnya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah pribadi yang sangat ambisius, yang sangat cinta akan uang, dan tentunya mengikut Tuhan Yesus selama 3,5 tahun tidak mengubah naturnya, kecintaannya kepada uang. Terbukti daripada dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Yang tentunya dengan maksud ambisi dan tujuan supaya Tuhan Yesus menjadi raja dan dia menjadi bendahara raja. Yang tentunya semenjak jadi bendaharanya Tuhan Yesus dalam pelayanan saja dia suka korupsi, suka ambil uang, dan itu dicatat loh di Alkitab. Ya, Tuhan Yesus tahu tidak Yudas suka ambil uang? Tahu. Tapi Tuhan Yesus memberi kesempatan untuk pertobatan terjadi dalam diri Yudas. Tapi pada dasarnya orang kalau sudah cinta uang, sudah dikuasai oleh mamon, tadi saya katakan bisa menghalalkan segala cara, bahkan gurunya dia jual untuk ambisinya, untuk mendapatkan yang namanya uang. Bahkan dia relakan hubungan orang yang paling berharga, yang membimbing dia, yang mengajak, mengimpartasi pengurapan untuk dia menerima uang. Ya, sehingga orang-orang seperti ini akan selalu berpikir tentang dirinya. Yudas selalu berpikir tentang dirinya. Ketika wanita yang datang dengan minyak yang sangat mahal dipecahkan di kaki Yesus, mereka bilang pemborosan. Itu bisa dikasih orang miskin. Alkitab mencatat. Sebenarnya mereka berkata-kata itu bukan supaya dikasih kepada orang miskin uang, tapi supaya bisa dikorupsi. Karena nilai uangnya itu besar, minyak tersebut. Ya, jadi ini penting sekali. Ketika seseorang berkata seperti Yudas, itu kita harus perhatikan perkataannya ya, karena semuanya tujuannya untuk dirinya sendiri. Dan ini tentunya sangat berbahaya. Orang-orang seperti ini akan dikuasai oleh egonya. Dia tidak peduli orang lain. Yang penting saya selamat. Kalau ada gempa bumi itu, yang penting dia selamat sendirilah. Semuanya tentang diri dia. Dia nggak peduli orang mau mati, mau kerugiannya berapapun. Yang penting saya selamat. Itulah orang-orang yang dikuasai oleh roh mamon. Ya. Yang ketujuh, karakteristik yang ketujuh. Nah, saya rindu sama-sama kita melihat dan mempelajari karakteristik-karakteristik ini supaya kalau ini ada dalam hidup kita, kita bisa introspeksi diri dan minta Tuhan untuk bereskan daripada cengkeraman roh mamon dalam hidup kita. Jadi segala penyakit itu ada gejalanya. Nah, ini gejala-gejala kalau kita dikuasai mamon, ya penyakit mamon ini ada gejalanya. Gejala yang ketujuh, kalau seseorang dikuasai atau dicengkeram roh mamon, dia akan berpikir segalanya bisa dibeli dengan uang atau menaruh belief sistemnya, sistem kepercayaannya kepada uang. Dia percaya semua bisa dibeli lah, tenang. Ya, tenang, semua bisa dibeli pakai uang. Semua ada uang aman. Yang penting hukum bisa dibeli dengan uang, cinta bisa dibeli dengan uang, fasilitas bisa dibeli dengan uang, bahkan manusia lainnya bisa dibeli dengan uang. Orang-orang seperti ini sangat egois dan berpikir bahwa semuanya itu tentang uang, uang, dan uang. Nah, pertanyaannya bagaimana cara lepas daripada cengkraman roh mamon? Saya rindu kita mencatat hal ini supaya kita tidak dikuasai oleh roh ini. Karena ini adalah salah satu roh yang sangat masif di akhir zaman, yang bekerja dengan sangat radikal, menghancurkan gereja, orang-orang percaya, dan menghancurkan banyak kehidupan manusia. Bagaimana caranya lepas dari cengkraman roh ini? Yang pertama, ubah belief system kita tentang uang sesuai dengan definisi firman Tuhan. Ubah belief system kita, sistem kepercayaan kita tentang uang sesuai dengan definisi firman Tuhan. Jadi redefinisi kembali uang menurut firman Tuhan, kekayaan menurut firman Tuhan. Maka kita bisa lepas dari cengkraman roh ini. Definisi yang benar tentang kekayaan, tentang uang akan menolong kita untuk lepas dari cengkraman roh mamon. Yang kedua, arahkan seluruh kekuatan cinta kita tertuju hanya kepada Tuhan. Jadi arahkan seluruh kekuatan, seperti firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Arahkan semua potensimu, semua perasaan cintamu hanya kepada satu pribadi. Yang namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ini akan membuat engkau lepas dari cengkraman roh mamon. Karena tidak mungkin kau cinta dua-duanya. Kau pasti cinta cuma salah satu. Kau harus memilih.
Buatlah pilihan pada hari ini. Kau mau mengarahkan energi. Cinta itu energi. Ketika kita mencintai seseorang, kita akan menyalurkan energi kita ke sana. Ketika kita menyukai sesuatu, hobi, kita akan menyalurkan energi kita ke sana. Semua daya upaya kita akan disalurkan ke sana. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan salurkan semua daya, upaya, semuanya pokoknya kepada Tuhan. Jadi, arahkan seluruh kekuatan cinta kita kepada Tuhan. Yang ketiga, miliki destiny hidup yang jelas sehingga uang tidak menjadi tujuan hidup. Kita harus tahu tujuan kita. Apa yang Tuhan mau. Agathos ergon kita. Tujuan Tuhan spesifik. Apa itu agathos ergon? Itu adalah tujuan spesifik Tuhan bagi saudara. Pada generasi saudara. Panggilan spesifik kita. Kita harus paham, tahu, minta Tuhan. Apa sih tujuan hidup saya? Karena orang kalau tidak punya tujuan hidup, di China banyak anak muda ditanya, apa cita-cita kamu? Kaya. Sederhana. Dan banyak sekali orang ditanya, apa cita-cita kamu? Pokoknya kaya. Ya. Nggak punya tujuan hidup yang jelas. Kita harus punya tujuan hidup yang jelas. Cetak biru dari Tuhan untuk hidup kita. Tuhan mau apa? Maka kita akan lepas dari cengkraman roh ini. Karena kita tahu destiny kita. Kita tahu tujuan hidup kita. Maka kita bisa lepas daripada menjadikan uang sebagai tujuan. Ya. Yang keempat, belajar untuk memanifestasikan roh kemurahan hati lewat memberi. Belajar memanifestasikan roh kemurahan hati lewat belajar memberi. Jadilah orang yang mudah untuk memberi, menabur, memberkati. Jangan menjadi orang yang pelit. Cara menghancurkan roh mamon adalah salah satunya dengan memberi. Selama kita jadi orang yang pelit, maka kita tidak akan pernah bisa mengalahkan roh mamon dalam hidup kita. Ya. Dari cara yang keempat, cara lepas dari cengkraman roh mamon dengan kita belajar memberi. Melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita, jangan pelit. Belajar melihat kebutuhan di rumah Tuhan, jangan pelit. Jadi berkat dengan semua sumber daya yang kita punya. Supaya kita tidak dikuasai hati kita oleh mamon. Ya, termasuk untuk hamba-hamba Tuhan juga. Di tingkat hamba Tuhan juga tetap harus lebih lagi murah hati, memberi, memberkati orang. Ya, kita diberikan pekerjaan, diberi domain oleh Tuhan supaya kenapa? Supaya kita bisa memberkati, diberkati untuk menjadi berkat. Ini adalah cara efektif untuk menghancurkan cengkraman roh mamon. Selama kita pelit, berarti roh mamon masih ada di dalam hati kita. Yang kelima, alami kebahagiaan sejati dalam realita Tuhan, bukan realita uang yang dunia tawarkan. Biarlah realita Tuhan itu menjadi satu-satunya sumber kebahagiaanmu. Ya. Bukan apa yang dunia tawarkan. Karena kalau seseorang mencintai dunia, cinta akan Tuhan, cinta akan Bapa tidak ada di dalam hati orang tersebut. Saya akan tutup dengan satu statement, bahwa uang adalah hamba yang baik, tapi tuan yang kejam. Pakailah uang sebagai pelayan atau kendaraan untuk menggenapi destiny Tuhan dalam hidup saudara, bukan sebagai tuan yang memberi arah kemana kita pergi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi kalau ada di antara saudara yang rindu untuk terkoneksi dengan kami, merasa diberkati dengan apa yang dibagikan di channel ini, lewat Open Heaven Ministry, silakan saudara kontak kami, saudara bisa terkoneksi dengan kami, bisa dimuridkan, bisa dibimbing, sehingga saudara bisa bertumbuh dengan lebih maksimal. Saya rindu saudara yang mendengarkan setiap pesan dari rumah Tuhan di sini bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Salam kerajaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom everyone. Welcome to Open Heaven Ministry. Let's pray together at Breakthrough Worship every Wednesday at 6 p.m. Jakarta. Mari berdoa bersama dalam Breakthrough Worship yang diadakan setiap hari Rabu pukul 18.00 Jakarta. Let's join the Apostolic class to learn more deeply about God's Word every Thursday at 6 p.m. Jakarta. Mari ikutilah kelas apostolik untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai firman Tuhan yang diadakan setiap hari Kamis pukul 18.00 Jakarta. Join us at 30 Minutes Open Heaven Sunday Service. Experience the reality of God's Word that overflows from the house of God. Bergabunglah dalam 30 menit ibadah raya Open Heaven Ministry
Dengarkan impartasi firman dari rumah Allah agar saudara mengalami realita firman secara limpah. We also invite you to join the Apostolic Academy 2023, 3-day conference at Bali. Kami juga mengundang saudara untuk mengikuti Apostolic Academy 2023, conference yang diadakan selama 3 hari di Bali. For those who want to sow in the form of offerings, tithes, funds for the foundation, that we will manage for operation, development, and missions, you can contact Kevin at the contact number listed. Bagi saudara yang rindu menabur dalam bentuk persembahan, perpuluhan, dana bagi yayasan yang akan kami kelola untuk operasional, pembangunan, dan misi, dapat hubungi Kevin di nomor kontak yang tertera. We open for a prayer service for those who long to be prayed for. You can contact Kevin with the contact listed on the screen. Kami membuka pelayanan doa bagi saudara yang rindu didoakan. Saudara bisa menghubungi Kevin dengan kontak yang tertera pada layar. You can follow the foundation social media and also visit the foundation website to obtain information about the foundation event. Saudara bisa mengikuti sosial media yayasan dan juga mengunjungi website yayasan untuk memperoleh informasi seputar kegiatan yayasan. See you again at the next event. God bless. Sampai berjumpa di acara berikutnya. Tuhan memberkati.